Oke, soal selanjutnya yaitu soal SBMPTN tahun 2021. Kita baca soalnya bersama. Pada saat musim hujan, di wilayah perkotaan tidak jarang terjadi banjir, sehingga menghambat aktivitas manusia di wilayah perkotaan. Banjir di perkotaan ini umumnya terjadi karena titik. Apakah A. Pembangunan drainase di wilayah perkotaan sangat buruk, B. Tutupan lahan tidak memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam waktu singkat, C. Hujan di perkotaan intensitasnya lebih tinggi, D. Kesadaran warga perkotaan dalam membuang sampah, dan E. Tanggap darurat bencana banjir belum dilaksanakan di wilayah perkotaan. Sebelum kita bahas, apakah teman-teman sudah tahu jawabannya nih? Oke. Coba sebutkan. Menurut teman-teman, opsi yang benar ada apakah A, B, C, D, atau E? Seperti pada soal sebelumnya, kita cari kata kunci pada soal tersebut. Nah, kata kunci pada soal yaitu wilayah perkotaan terjadi banjir. Mengapa terjadi banjir di wilayah perkotaan? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Berarti di sini kita harus tahu karakteristik dari wilayah perkotaan itu sendiri. Nah, perlu kalian tahu, wilayah perkotaan merupakan wilayah terbangun, di mana tutupan lahannya itu didominasi oleh bangunan permanen, jalan beraspal, beton, sehingga sangat sedikit wilayah hijau atau pertanahan di wilayah perkotaan. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman sudah lihat kan? Di sini merupakan contoh dari wilayah perkotaan. Yang saya lingkari ini adalah jalan di perkotaan yang tergenang. Fenomena tergenangnya ini terjadi karena tutupan lahan di perkotaan ini didominasi oleh beton, aspal, atau paving block. Jadi, ketika hujan turun, air tidak akan langsung menyerap ke dalam tanah, melainkan tertahan di atas permukaan, sehingga terjadi genangan. Ketika intensitas hujannya lebih tinggi, maka genangan tersebut akan berubah menjadi banjir di wilayah perkotaan. Kita lihat pilihan jawabannya satu-satu. A. Pembangunan drainase di wilayah perkotaan sangat buruk. Benar atau salah? Ini opsinya salah ya. Kenapa salah? Teman-teman ketahui bahwa pembangunan drainase di kota sebenarnya sudah baik. Sudah tersedia saluran air, bahkan di beberapa komplek atau di beberapa wilayah ini sudah dibuat biopori, yaitu untuk menyerap air hujan ketika turun. Otomatis, pembangunan drainase di wilayah perkotaan sangat buruk ini salah. Karena di perkotaan drainasenya sudah baik. Misalnya sudah terbangun selokan, saluran air, biopori, dan sumur resapan. Pilihan B, tutupan lahan tidak memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam waktu singkat. Nah, ini benar. Sudah dijelaskan sebelumnya, di mana wilayah perkotaan merupakan wilayah terbangun, di mana tutupan lahannya ini didominasi oleh bangunan seperti beton, aspal, dan sebagainya. Sehingga ketika hujan turun, maka air tidak langsung menyerap ke dalam tanah, melainkan tertahan oleh tutupan lahan yang berupa paving block, sehingga terjadi genangan air yang akan menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian C, hujan di perkotaan intensitasnya lebih tinggi. Jawaban ini salah ya, karena hujan yang terjadi baik di perkotaan maupun di desa, intensitasnya itu tidak bisa diprediksi, bisa besar, bisa kecil. Otomatis pilihan yang paling mendekati itu masih di option B. Yang keempat, option D, kesadaran warga perkotaan dalam membuang sampah. Karakteristik masyarakat perkotaan pada dasarnya sudah baik. Karena apa? Karena biasanya di perkotaan pengelolaan sampahnya itu sudah baik. Seperti sudah tersedianya bak sampah dan
pengangkutan sampah secara rutin. Yang terakhir, pilihan E atau option E, tanggap darurat bencana banjir belum dilaksanakan. Nah, ini kaitannya dengan pasca terjadinya banjir. Jadi, teman-teman, jawaban yang tepat adalah pilihan B, yaitu tutupan lahan tidak memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam waktu yang singkat.